Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bareskrim Polri, Polda Jatim bersama Kanwil Bea Cukai Jatim mengungkap ekspor ilegal 81 ton minyak goreng ke Timor Leste. "81 ton minyak goreng ini berada di dalam 8 kontainer yang sebagian disita saat berada di Pelabuhan Kalilamong. Pemerintah telah melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Tindakan ini merupakan pelanggaran aturan pemerintah. Pihak pengekspor mengaku telah mengetahui larangan ini. Untuk membahas lebih lanjut mengenai penyitaan 8 kontainer minyak goreng ini, kita akan membahasnya bersama Koordinator Maki, Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boyamin. Sore, Fitri dan Metro TV semua pemirsa. Baik, Bang Boyamin, kita ketahui sejak 28 April lalu sebetulnya sudah efektif ada instruksi larangan ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Tapi ternyata di lapangan masih ada praktik ekspor ilegal. Hari ini ditemukan 8 kontainer yang berisi 81 ton minyak goreng yang akan diekspor ilegal ke Timor Leste. Apa kemudian yang menyebabkan potensi penyelundupan ini tetap terjadi? Karena keuntungannya tinggi, Fitri. Ya itu aja. Kalau orang di depan matanya itu melihat ada keuntungan tinggi, orang pasti mencari akal, mencari cara untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi itu. Karena ini bisa sampai 4 kali lipat harga yang diperoleh itu. Jadi harga kemasan katakanlah 50.000 per 2 liter. Di luar negeri bisa sampai 200 sampai 300.000 per liternya. Jadi dengan keuntungan yang demikian besar, maka ya semua orang akan berlomba-lomba untuk melakukan perdagangan ke luar negeri karena keuntungannya besar. Itu aja. Oke, artinya Bang Boyamin, selama ini kan kita ketahui banyak ataupun sudah ada proses hukum yang dilakukan, penegakan hukum yang dilakukan terhadap para tersangka yang terlibat ekspor ilegal ini. Tapi di satu sisi masih ada disparitas harga di dalam negeri dan di luar negeri. Apakah dengan kondisi seperti ini artinya potensi penyelundupan masih akan terus terjadi? Pasti, karena ini saya justru kemarin itu kan TNI AL misalnya di Belawan, itu masih agak mending karena di sana ada sawit, ada CPO. Kalau Gresik ini kan nggak ada CPO, nggak ada sawit. Tiba-tiba ada minyak goreng. Ini diperoleh dari mana coba? Pasti ini diambil dari pasar bahkan. Gitu. Jadi bisa aja ini pedagangnya ini ngambil dari pasar, ya pasar-pasar tradisional, pasar kota, ataupun di supermarket diborong, dibeli, dan kemudian dikumpulkan, kemudian diekspor seperti dalam kasus yang di Gresik ini. Gitu. Jadi ini yang nampak bahwa seperti tindakan pemerintah ini seperti diabaikan aja atau diacuhkan aja oleh para pelaku-pelaku ini kan. Dan kemudian juga apapun ini disumbang oleh lemahnya keputusan pemerintahan dalam menyikapi adanya dugaan penyelundupan. Seperti kemarin di Belawan, itu dengan alasan oleh Bea Cukai dikatakan itu sudah diurus izinnya tanggal 25. Masa kemudian dikirim tanggal 3 masih boleh? Ini aja alasan yang sangat tidak terima akal gitu. Seperti kasus dulu zaman batu bara, Pak Jokowi mengumumkan hari ini dilarang, hari ini juga tidak boleh. Entah itu yang dapat izin seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tidak boleh dikirim. Gitu. Nah, dalam minyak goreng ini agak berbeda gitu. Jadi ini yang posisinya ketika aturan ini seperti kompromi gitu istilah saya itu. Jadi ini sesuatu Jadi yang apa dong yang harus dilakukan oleh pemerintah, Bang Boyamin? Ya sebenarnya ini kan saya sebenarnya tetap apresiasi terhadap teman-teman penegak hukum. Kalau kemarin Kejaksaan Agung, terus TNI AL, sekarang Bareskrim gitu. Jadi ini fasabiqul khairat istilahnya. Tapi terus terang aja tetap saya sentil Bea Cukai yang belum kelihatan perannya di sini. Padahal ini kan semua itu pintunya kan melalui Bea Cukai, bea keluar segala macam. Dan ini melalui pelabuhan-pelabuhan seperti Belawan kemarin. Dan bahkan ada permakluman. Ini yang menurut saya Bea Cukai perlu ini Bu Menteri Keuangan untuk lebih menyentil Dirjen Bea Cukainya dan aparat Bea Cukainya untuk lebih tegas itu. Kalau di luar negeri itu justru custom itu Bea Cukai itu lebih ditakuti daripada penegak hukum yang lain. Tapi kalau di Indonesia malah nampaknya kok lebih yang ditakuti penegak hukum dan custom Bea Cukai ini tidak begitu ditakuti oleh para pelaku-pelaku oknum yang nakal-nakal penyelundup-penyelundup ini gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu ditingkatkan peran dari Bea Cukai, custom kita untuk lebih tegas supaya ini orang tidak main-main lagi gitu loh. Jadi ini yang menurut saya pemerintah perlu stressing di situ gitu.
Oke, catatan ada pada pihak Bea Cukai. Dari pernyataan Kabareskrim Polri hari ini juga mengatakan mengenai modus yaitu memanipulasi dokumen ekspor sehingga potensi penyelundupan CPO dan produk turunannya ini terjadi. Catatan dari Maki seperti apa atau dari Bang Boyamin seperti apa? Setidaknya saya yang di kasus Tanjung Priok yang kemudian saya berproses bersama Kejaksaan Tinggi DKI kemarin itu kamuflasenya kan minyak goreng dikamuflase dokumennya dengan sayuran. Kalau dalam bahasa Inggris seperti tidak terlalu berbeda karena vegetable oil minyak goreng itu, kalau sayuran kan vegetable kan gitu kan. Nah, itulah modusnya gitu. Jadi menurut saya ini bea cukai ini kan sebenarnya gampang mengendus ini. Dengan kalimat gampang. Kalau ini di kamuflase sayuran, kontainernya kok kontainer biasa. Kalau sayuran kan gampang busuk, tujuannya apalagi Hongkong. Nah, di Gresik ini saya kira juga ada dugaan manipulasi dokumen itu karena jelas-jelas minyak goreng tidak boleh. Nah, apa dokumen yang untuk ekspor ini seakan-akan bisa lolos ini kan gitu. Nah, kalau begitu kan bagaimana ini bisa diawasi sejak awal? Perusahaan apa? Selama ini perusahaan itu tidak pernah mengekspor sayuran misalnya. Kok tiba-tiba mengekspor sayuran? Nah, ini yang Gresik mestinya juga begitu. Sebenarnya terpulang kalau teman-teman bea cukai ini lebih teliti, lebih rajin membongkar-bongkar kontainer gitu dan kira-kira ada perusahaan yang tidak biasanya ini mengekspor biasanya besi kok tiba-tiba mengekspor yang lain misalnya. Atau biasanya mengekspor besi dalam 1 bulan itu hanya 4 kali kok ini tiba-tiba 10 kali ya. Ini hal-hal yang gampang kalau mau melakukan pengawasan yang maksimal gampang diendus gitu loh. Justru sesuatu yang tidak gampang diendus ini seakan-akan itu apakah terlalu pandainya penyelundup? Enggak juga saya kira karena menurut saya itu kan kadang-kadang mereka cara sederhana. Dulu di Lampung misalnya dugaannya mengekspor limbah tapi ternyata isinya CPO gitu. Jadi ini sesuatu yang gampang-gampang aja kalau mau dilihat gitu kan sesuatu yang kalau bahasa saya gitu. Oke, baik Bang Boyamin, sudah beberapa kali kasus penyelundupan ekspor ilegal minyak goreng ini berhasil digagalkan. Tapi kemudian nextnya, langkah berikutnya agar kemudian celah penyelundupan ini dapat diperkecil atau bahkan dihilangkan sama sekali, seperti apa seharusnya yang diambil langkahnya oleh pemerintah? Pemerintah harus lebih tegas untuk subsidi minyak goreng curah. Dan kalau ada yang melanggar seperti ini atau melanggar yang lain seperti kemarin dalam kejadian yang ditangani Kejaksaan Agung, 3 perusahaan dan oknum dirjen itu ternyata bahkan izinnya itu diduga tidak memenuhi syarat begitu, maka ya dicabut semua izinnya dan kemudian kebun sawitnya diserahkan kepada BUMN atau koperasi rakyat yang kemudian itu malah menjadi kedaulatan minyak goreng nantinya karena bisa diolah sendiri, jadi CPO, jadi minyak goreng dijual oleh koperasi maupun BUMN kita, PTPN. Jadi karena toh perusahaan-perusahaan besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung dan mungkin yang lain itu kan mereka mengambil hutan dan kemudian diberi izin dan kemudian mereka ketika menebang hutan pun bisa jadi ngambil kayu-kayunya terus kemudian menanam sawit dan tanpa membeli tak lahannya karena itu hanya alih fungsi hutan misalnya. Jadi ini kalau tegas lagi saya minta kepada pemerintah untuk mencabut semua izin yang bermasalah termasuk di Sumatera Selatan itu bahkan izin itu disalahgunakan hanya untuk pinjam bank kemudian macet uangnya dilarikan luar negeri sawitnya mangkrak misalnya. Ini semua sekarang tegas saja dicabut aja semua izin HGU maupun IUP-nya gitu. Oke, kita tunggu ketegasan pemerintah agar kemudian penyelundupan minyak goreng ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih Bang Boyamin Saiman, Koordinator Maki telah berbincang bersama kami sore hari ini.